Di sebuah kota kecil di tepi hutan, hidup seorang sinden jaipong bernama Yunita. Dia adalah primadona di komunitas seni setempat, dikenal karena keanggunan dan gerakan tubuhnya yang memukau. Namun, meski sudah berada di puncak karirnya, Yunita merasa ada sesuatu yang hilang dalam tariannya. Sebuah kekosongan yang tak bisa diisi oleh latihan atau pujian. Suatu malam, saat pulang dari pertunjukan, Yunita melewati gang sempit yang jarang dilalui orang. Di ujung gang itu, dia melihat cahaya samar yang berasal dari sebuah studio kecil dengan pintu kayu tua bertuliskan tato rahasia. Rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Dia mendorong pintu itu dan masuk ke dalam. Studionya gelap, hanya diterangi beberapa lilin yang tersebar di sudut-sudut ruangan. Dindingnya dipenuhi gambar-gambar tato aneh, seperti simbol-simbol kuno yang tampak seperti menari jika dilihat lama-lama. Di balik meja kayu besar, duduk seorang pria tua dengan rambut panjang putih dan mata yang tajam namun teduh. Dia menyebut dirinya seniman bayangan. "Kau mencari sesuatu, kan?" tanya pria itu dengan suara rendah yang menggema di ruangan. Yunita ragu sejenak, lalu menjawab, "Aku ingin tampil lebih indah lagi. Aku ingin tarianku menjadi sempurna." Seniman bayangan tersenyum tipis. "Aku bisa memberimu apa yang kau inginkan, tapi ada harga yang harus kau bayar." "Oke, setuju," kata Yunita tanpa ragu. Pria itu mengambil jarum kuno dari kotak kayu di mejanya. Jarum itu terlihat tidak biasa, dengan ukiran halus yang berkilauan dalam cahaya lilin. Ini bukan sekadar tato. Ini adalah tarian abadi yang akan mengalir dalam darahmu. Kau akan menjadi penari terhebat yang pernah ada. Yunita mengangguk. Pria itu meminta Yunita untuk membuka punggungnya dan mulai melukis tato dengan jarum itu. Prosesnya tidak terasa sakit. Justru seperti aliran energi hangat yang menyusup ke dalam tubuhnya. Ketika selesai, Yunita melihat bayangannya di cermin. Di punggungnya terpampang tato aneh berbentuk sosok wanita yang sedang menari, lengkap dengan detail yang begitu hidup. Setelah meninggalkan studio itu, Yunita merasakan perubahan dalam tubuhnya. Gerakannya menjadi lebih ringan, lebih lembut, dan lebih ekspresif. Setiap kali dia menari, rasanya seluruh tubuhnya berdenyut dengan irama yang tak pernah dia dengar sebelumnya. Penontonnya terpesona, bahkan rekan-rekan penari lainnya takjub melihat kemajuannya. Namun, semakin sering Yunita menari, semakin ia merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terkadang bergerak tanpa kendalinya, seolah-olah ada kekuatan lain yang memimpin langkah-langkahnya. Awalnya, dia mengabaikan hal itu sebagai imajinasinya. Tapi lama-kelamaan, kejadian itu semakin sering terjadi. Suatu malam, saat berlatih di depan cermin, Yunita melihat sesuatu yang membuatnya bergidik. Di belakangnya, di cermin, ada bayangan lain yang menari bersamanya. Bayangan itu memiliki bentuk yang mirip dengan tato di punggungnya. Sosok wanita yang sama yang tampak semakin nyata setiap kali Yunita menari. Mata bayangan itu kosong, tapi senyumannya menusuk sampai ke tulang. Yunita mundur, menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapapun di ruangan itu. Ketika dia kembali menatap cermin, bayangan itu masih ada, menari dengan gerakan yang lebih cepat dan liar. Sejak saat itu, kejadian aneh semakin sering terjadi. Suara-suara pelan mulai terdengar dari tato di punggungnya, seolah bisikan-bisikan yang tak bisa dia pahami, tapi terdengar seperti lagu. Lagu itu mengiringi setiap gerakannya, membuatnya sulit untuk berhenti menari. Malam demi malam, Yunita merasa dirinya semakin tenggelam dalam dunia yang tidak dia kenal. Tubuhnya semakin lelah, kulitnya semakin pucat, tapi
dia tidak bisa berhenti menari. Bayangan di cermin semakin sering muncul, kadang-kadang bahkan keluar dari cermin dan berdiri diam di sudut ruangan, mengamati. Saat Yunita mencoba mencari studio tato itu kembali, dia tidak bisa menemukannya. Gang sempit itu kosong, seolah-olah studio itu tidak pernah ada. Dia mulai panik, mencoba menghapus tato di punggungnya dengan segala cara. Tapi semakin keras dia mencoba, semakin dalam tato itu tertanam di kulitnya. Suatu hari, seorang teman lamanya, Rani, datang mengunjungi Yunita. Melihat kondisi Yunita yang semakin buruk, dengan mata yang cekung, tubuhnya kurus, dan dia tampak seperti mayat hidup, Rani memutuskan untuk membantu. Rani membawa Yunita ke seorang dukun tua di desa terpencil yang dikenal sebagai ahli mistis. Dukun itu memeriksa tato di punggung Yunita dan langsung mengernyit. Ini adalah tato roh. Roh penari yang terperangkap dalam simbol ini telah mengikat dirinya padamu. Semakin kau menari, semakin kuat ikatan itu. Jika tidak dihentikan, roh ini akan mengambil alih tubuhmu sepenuhnya. Dapatkah aku menghilangkannya? Tanya Yunita dengan suara gemetar. Tidak mudah, jawab dukun itu. Kau harus menghadapi roh itu di dunianya sendiri. Tapi hati-hati, jika kau gagal, kau akan menjadi bagian dari tarian abadi itu selamanya. Malam itu, Yunita melakukan ritual yang diajarkan dukun. Dia menari di tengah hutan, di bawah sinar bulan purnama, sambil membakar dupa khusus yang dibuat dari herba mistis. Saat asap dupa mulai membentuk lingkaran di udara, Yunita merasakan tubuhnya ditarik ke dalam dimensi lain. Dia berada di sebuah ruangan kosong, dengan cermin-cermin besar di setiap dinding. Di tengah ruangan, sosok wanita dari tatonya berdiri, menatapnya dengan senyum dingin. Kenapa kau ingin menghentikanku? Tanya wanita itu dengan suara yang terdengar seperti gabungan ribuan bisikan. Aku memberimu keindahan yang tak pernah kau impikan. Kau seharusnya berterima kasih. Aku tidak ingin kehilangan diriku sendiri, balas Yunita, meskipun suaranya bergetar. Wanita itu tertawa. Kau sudah kehilangan dirimu sejak kau membiarkanku masuk. Sekarang, mari kita menari bersama untuk terakhir kalinya. Gerakan wanita itu begitu cepat dan ganas, membuat Yunita kesulitan mengikuti. Tubuhnya terasa seperti dipaksa bergerak lebih keras, lebih cepat, sampai akhirnya dia jatuh terengah-engah. Wanita itu mendekat, wajahnya semakin dekat dengan Yunita. Namun, saat itulah Yunita mengingat kata-kata dukun. Jika kau ingin mengalahkan roh itu, kau harus menghentikan tarianmu, karena tarian adalah kekuatannya. Dengan sisa tenaganya, Yunita berhenti menari. Dia berlutut di tanah, menahan dorongan untuk bergerak. Wanita itu berteriak marah. Tubuhnya mulai memudar seperti asap. Tidak, kau tidak bisa menghentikan tarian abadi. Jeritnya sebelum akhirnya lenyap. Yunita terbangun di hutan. Tubuhnya basah oleh embun pagi. Tato di punggungnya sudah hilang, digantikan oleh bekas luka tipis yang perlahan memudar. Dia kembali ke rumah, merasa lega, tapi juga kosong. Meski tato itu sudah hilang, Yunita tidak pernah menari lagi. Dia takut bahwa roh itu masih ada di suatu tempat, menunggu kesempatan untuk kembali. Dan di malam-malam sunyi, kadang-kadang dia masih mendengar bisikan lirih dari lagu tarian abadi itu, menggoda untuk memanggilnya kembali ke panggung gelap yang tak pernah berakhir. Meski Yunita telah memutuskan untuk tidak menari lagi, kehidupannya tidak sepenuhnya kembali normal. Bekas luka di punggungnya mungkin telah memudar, tapi bayang-bayang dari tato itu masih menghantuinya. Setiap kali dia melewati cermin,
baik di rumah, di studio, bahkan di genangan air di jalan, seolah dia merasa ada sesuatu yang mengamati dari balik refleksi. Pada awalnya, Yunita mencoba mengabaikannya. Dia menghindari cermin sebisa mungkin, bahkan menutupi cermin besar di kamarnya dengan kain hitam tebal. Namun, suatu pagi, saat sedang bersiap-siap untuk bekerja, dia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Di cermin kamar mandi, sosok wanita dari tatonya muncul lagi. Kali ini lebih redup dan transparan, namun tetap ada. Wanita itu tidak bergerak, hanya menatap Yunita dengan mata kosong. Mulutnya perlahan membentuk senyuman dingin sebelum akhirnya menghilang. Yunita gemetar hebat, hampir menjatuhkan sikat giginya. Dia menyadari bahwa roh penari itu belum benar-benar pergi. Mungkin ritual dukun itu hanya berhasil mengurangi ikatan mereka, bukan sepenuhnya memutusnya. Malam harinya, Yunita mendatangi Rani, satu-satunya orang yang ia percaya selain dirinya sendiri. Dengan napas tersengal, dia menceritakan apa yang terjadi. Rani tampak khawatir, tapi juga bertekad untuk membantu. Kita harus kembali ke dukun itu, kata Rani dengan nada tegas. Jika ritual pertama tidak cukup, kita harus mencari cara lain. Mereka berdua kembali ke desa terpencil, tempat tinggal dukun tua. Saat tiba, dukun itu tampak tidak terkejut melihat kehadiran mereka. Seolah-olah dia sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Aku khawatir ini belum selesai, kata Yunita dengan suara bergetar. Dukun itu mengangguk pelan. Aku sudah curiga. Roh itu terlalu kuat untuk sepenuhnya hilang dalam satu ritual. Kau harus melakukan hal terakhir, yaitu mengembalikan simbol itu ke asalnya. Asalnya? Tanya Yunita bingung. Tato rahasia, jawab dukun itu. Roh itu berasal dari dunia para seniman misterius. Hanya dengan membawa simbol itu kembali ke sumbernya, kau bisa membebaskan dirimu sepenuhnya. Masalahnya adalah Yunita tidak tahu di mana studio itu berada. Gang sempit yang dia lewati malam itu telah lenyap tanpa jejak. Namun, dukun itu memberikan petunjuk. Studio itu hanya muncul bagi mereka yang benar-benar membutuhkannya. Kamu harus membawa bagian dari roh itu sebagai penghubung. Yunita pulang dengan beban baru di pundaknya. Dia harus menciptakan hubungan dengan roh itu, sebuah tindakan yang sangat berisiko. Malam itu, dia duduk di depan cermin di kamarnya, menatap bayangannya sendiri. Perlahan-lahan, dia mulai menari, meskipun tubuhnya menolak setiap gerakan. Suara-suara pelan dari masa lalu mulai mengalun kembali, mengiringi langkah-langkahnya. Saat dia menari, wanita itu muncul lagi di cermin. Kali ini, dia tidak hanya diam. Dia menari bersama Yunita. Gerakannya semakin liar dan cepat. Yunita merasakan tubuhnya seperti dipaksa bergerak lebih keras. Sampai akhirnya, dia jatuh terengah-engah di lantai. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di telapak tangannya, muncul cahaya redup yang membentuk simbol aneh. Sebuah simbol yang sama dengan tato yang pernah menghiasi punggungnya. Simbol itu berdenyut, seolah-olah hidup. Esok harinya, Yunita kembali ke gang sempit tempat dia pertama kali menemukan studio itu. Awalnya, dia ragu apakah studionya akan muncul lagi. Tapi, saat dia berdiri di ujung gang, pintu kayu tua itu muncul dengan sendirinya, seperti keluar dari bayangan. Yunita masuk, menemukan seniman bayangan duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya. Pria itu tersenyum tipis saat melihat simbol di telapak tangan Yunita. Kau membawa apa yang menjadi milikku? Katanya dengan suara rendah.
Sudahkah kau belajar arti dari tarianmu? Tua, Yunita menatapnya dengan tatapan tajam. Aku tidak ingin menjadi bagian dari tarian abadi ini. Aku ingin bebas. Seniman bayangan mengangguk. Letakkan simbol itu di atas meja. Yunita menuruti perintahnya. Begitu simbol itu menyentuh permukaan kayu, ruangan itu tiba-tiba dipenuhi oleh cahaya menyilaukan. Wanita dari tatonya muncul di tengah ruangan. Wajahnya penuh kemarahan. Kau mengkhianatiku, jeritnya. Tidak, balas Yunita dengan suara mantap. Aku hanya ingin hidupku kembali. Seniman bayangan mengangkat tangannya, dan wanita itu mulai memudar. Tubuhnya berubah menjadi asap hitam yang diserap oleh jarum kuno di tangannya. Ketika wanita itu hilang sepenuhnya, ruangan kembali sunyi. Kau bebas sekarang, kata seniman bayangan. Tapi ingat, keindahan datang dengan harga. Jangan pernah mencari kesempurnaan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Yunita meninggalkan studio itu dengan perasaan lega. Saat dia berbalik untuk melihat pintu studio sekali lagi, dia menyadari bahwa gang sempit itu kini kosong. Studio itu telah lenyap tanpa jejak. Sejak hari itu, Yunita tidak pernah melihat bayangan wanita itu lagi. Namun, kadang-kadang ketika dia mendengar musik atau melihat seseorang menari, dia merasakan dorongan kecil untuk bergabung. Tapi, dia selalu mengingat peringatan seniman bayangan dan memilih untuk tetap diam. Dia mungkin telah kehilangan panggungnya, tapi dia menemukan kedamaian yang jauh lebih berharga. Cukup sekian dulu tayangan di episode ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapat update cerita berikutnya. Terima kasih atas kunjungannya.